159-1093 dari Prodi PGMI 2H. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh modernisasi. Jadi sebelum kita ke pengaruh, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih modernisasi itu. Jadi modernisasi adalah suatu kondisi perubahan sosial di dalam masyarakat yang dimana dari sebelumnya itu tradisional menjadi lebih modern. Proses modernisasi juga berlangsung secara berangsur-angsur dan mencakup setiap aspek kehidupan termasuk sosial dan budaya. Selanjutnya itu ada pengaruh dari beberapa penemuan di bidang iptek. Yang pertama itu saya akan membahas tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik. Kalau sebelum adanya listrik, malam hari itu menjadi gelap. Kalau sesudah adanya listrik, malam hari menjadi terang. Selanjutnya itu kalau di malam hari itu kita sulit untuk berinteraksi. Kalau setelah ada listrik, di malam kita bisa berinteraksi itu kapan saja, baik di malam hari ataupun siang hari. Selanjutnya itu belum banyak tersedianya alat elektronik. Kalau setelah adanya listrik sudah banyak tersedianya alat elektronik. Selanjutnya itu sebelum adanya listrik kita mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menimba. Kalau setelah adanya listrik kita tidak perlu lagi menimba karena kita hanya cukup menyalakan saklar pompa air untuk mengisi bak mandi. Baik, yang selanjutnya itu ada pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat terkait benda dan peralatannya. Saya mengambil contoh alat rumah tangga sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik. Jadi sebelum adanya listrik itu kita menyetrika itu menggunakan arang. Kalau sesudah adanya listrik kita bisa menyetrika menggunakan listrik. Selanjutnya yang kedua itu lampu minyak. Sebelum adanya listrik, kalau sudah adanya listrik kita bisa menggunakan lampu LED atau lampu neon. Selanjutnya itu yang ketiga, sebelum adanya listrik kita menggunakan mesin tik. Kalau setelah adanya listrik kita bisa menggunakan komputer. Selanjutnya itu ada surat untuk sebelum menggunakan listrik. Kalau kita sudah menggunakan listrik kita bisa menggunakan HP atau internet untuk berkomunikasi. Selanjutnya itu ada kentongan, itu untuk sebelum adanya listrik. Kalau sekarang kita bisa menggunakan speaker. Kalau dulu kita menyapu menggunakan sapu, tapi kalau sekarang kita bisa menggunakan vacuum cleaner. Kalau dulu kita mengipas menggunakan kipas anyaman, kalau setelah adanya listrik kita bisa menggunakan kipas angin listrik. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh televisi di bidang pendidikan. Jadi tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dampak positifnya. Jadi dampak positifnya itu memunculkan kreativitas dan sarana untuk belajar tambahan. Kalau untuk dampak negatifnya itu dapat merusak moral dan terciptanya rasa malas belajar. Selanjutnya itu ada di bidang pengetahuan. Kalau yang tadi kita di bidang pendidikan, selanjutnya ini ada di bidang pengetahuan. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya juga. Jadi kalau di dampak positifnya itu menambah wawasan kita. Yang kedua itu mendapatkan tutorial cara membuat sesuatu. Kalau di dampak negatifnya itu mendapatkan informasi yang cara melakukan penipuan. Selanjutnya itu mendapatkan informasi cara menjual barang dengan secara ilegal. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu pengaruh di bidang komputer. Tentunya ada pengaruh di bidang pendidikan dan ada pengaruh di bidang iptek. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja pengaruh di bidang pendidikan. Yang pertama itu penunjang kegiatan pembelajaran. Yang kedua mengerjakan tugas siswa menjadi lebih mudah, membantu tugas administrasi guru menjadi lebih mudah juga. Selanjutnya itu menjadi pelaksanaan ujian berbasis komputer. Kalau pengaruh komputer di bidang iptek itu ada pekerjaan
pekerjaan yang selanjutnya itu ada pengaruh modernisasi di bidang ekonomi. Penemuan telepon, dampak di bidang ekonomi yaitu sebagai alat komunikasi jarak jauh sehingga suatu usaha dapat berkembang tidak hanya di satu wilayah. Yang kedua itu ada laptop. Internet bisa digunakan untuk media promosi dan memasarkan produk secara online sehingga pemasarannya lebih luas. Selanjutnya itu ada alat transportasi angkutan umum. Angkutan kota sebagai sarana transportasi bagi pelaku usaha dan untuk mendistribusikan produknya sehingga produknya lebih cepat dan diterima oleh konsumen.